Masih melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat ke WA saya di 081 665 8779 ya. Jadi pertanyaan berikutnya dari Bapak Hasan di Ungaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info Pak, kalau sudah terlanjur menetas di bak indukan atau base beton sebaiknya gimana Pak? Suwun. Ya, ini dari Pak Hasan di Ungaran ya. Baik Pak Hasan ya, jadi kemarin Mang Pak Hasan ini membeli indukan dari kami ya, sejumlah 5 pasang. Dan ini beliau menanyakan sudah menetas, jadi belum sempat lihat telurnya, ini sepertinya malah menetas. Jadi langsung aja Pak Hasan, kalau mau diambil langsung diambil aja telurnya nanti pada malam hari. Pada saat sudah keluar, sudah menetas, tinggal diserok, diambilkan malam hari, ikan itu pada ngumpul di atas. Jadi pada ngumpul di atas permukaan air, tinggal nanti diserok aja, dipindahkan ke kolam pembesaran benih. Kemudian nanti kolam induknya dikuras, diisi air baru, tanaman airnya disingkirkan. Induk itu berada di base beton tetap sepasang, tetapi tidak ada tanaman air. Biarkan induk itu beristirahat dulu selama 1 bulan. Ya Pak Hasan, sukses ya. Mudah-mudahan semuanya segera bertelur dan menjadi lebih banyak lagi. Dan bisa berkembang dengan baik ikan gabusnya di tempat Bapak. Berikutnya dari Andri yang ada di Tasikmalaya. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak menerima ikan gabus tangkapan liar atau menerima ikan gabus dari hasil budidaya, tetapi bibitnya bukan dari Bapak? Kan yang saya tahu Bapak, bibitnya dari Bapak sudah pasti Bapak bersedia untuk membeli panenannya. Nah, kalau bibitnya bukan dari Bapak bagaimana? Semisal saya punya indukan dari alam, saya pijahkan berhasil, saya budidayakan, kemudian saya besarkan, panennya saya jual ke Bapak. Ya baik Pak Andri yang ada di Tasikmalaya. Intinya begini Pak, kenapa kok kita melakukan penampungan, membeli hasil panen itu dari ikan yang memang benihnya dari sini. Pertama kita tahu sejarahnya ikan itu, benih itu. Kemudian dari induk yang seperti apa kita tahu. Ya, kemudian target pembesaran itu pasti kita sudah tentukan, nanti berapa bulan sudah bisa dipanen. Kemudian biasanya cara budidaya yang baik. Karena memang semua hasil tampungan yang kita beli dari peternak itu semua masuk ke pengolahan ekstrak maupun pengolahan minyak. Jadi tidak ada yang dikonsumsi. Jadi memang bahan baku dari ikan itu harus betul-betul dari tempat budidaya yang baik ya. Nah, kalau misalkan ikan itu tidak dari sini, memang ada kalanya kita juga membutuhkan bahan baku. Saat kita kekurangan, kita mengambil dari luar juga. Yang penting kalau Bapak memiliki ikan, spek dan aturan mainnya sesuai dengan yang kami inginkan. Bisa Pak ya. Kemudian berikutnya dari Bapak Slamet Rianto, ini yang ada di Malang Pak. Ya, saya tertarik untuk budidaya ikan gabus, mohon bimbingannya dan disupport benih ya Pak. Rencana saya mau mencoba 1000 ekor dulu. Ya, terima kasih. Ya, silahkan Pak Rianto yang ada di Malang, apa yang bisa kami bantu dalam hal budidaya ini, silahkan bisa nanti menghubungi kami. Kemudian ada pertanyaan dari Anto. Anto ini kalau nggak ada umpan pelet, umpan daging juga nggak apa-apa ya Pak? Infokan dong harga untuk indukan berapa per pasangnya. Dan apakah kalau dikirim dengan travel aman di perjalanan? Untuk induk Pak, Bapak bisa chat WA saya langsung, nanti saya kirimkan speknya Pak, macam-macam pilihannya di situ. Untuk harga maupun harga beratnya juga. Dan untuk pengiriman kita biasa menggunakan jasa kereta api ya, menggunakan jasa kereta api, jarang menggunakan travel, lebih banyak ke kereta api atau perjalanan darat terbok gitu ya. Saya langsung nanti menghubungi saya Pak ya. Pertanyaan berikutnya, saya mau menanyakan tentang dari Pak Ferdi, ya Pak Ferdi yang ada di Banjar. Ini Banjar mana ya? Banjar Patroman atau Banjarnegara. Dari Banjar. Saya menanyakan tentang video di part 35, Pak. Saya kurang paham mengenai modal 100.000 mendapatkan 5 juta rupiah.
Mohon mungkin bisa diulas kembali Pak untuk part 35. Ya, baik Pak Freddy. Jadi kalau bicara masalah yang ada di video part 35 itu kan sebagai contoh. Contoh saya waktu mengawali usaha budidaya ikan, ya. Usaha budidaya ikan gabus ini, tetapi memang awal dulu saya memulai usaha ini kan saya tidak langsung memijahkan ikan gabus. Untuk membuktikan dari cerita teman-teman saya yang waktu itu memotivasi saya untuk membudidayakan ikan karena hasilnya cukup lumayan, itu saya memulainya dengan ikan lele. Ya, jadi penjelasan di video yang 435 itu, di situ kan ada modal 100.000 ya. Memang dulu waktu itu modal 100.000. Ya. Ini dulu memang modal 100.000 ini saya beli waktu itu satu pasang. Ya, jadi Pak, ini satu pasang. Ya, jadi modal 100.000 itu dulu saya beli satu pasang induk. Ya, jadi dan itu memang waktu awal memulai itu saya tidak menggunakan ikan gabus. Saya menggunakan ikan lele. Ini dicoba pertama kali. Untuk membuktikan cerita teman saya waktu itu bahwa kok dengan modal 100.000 kok bisa dapat hasil 5 juta. Nah, dari 100.000 ini kan ya menghasilkan telur. Saya kawinkan, saya pijahkan. Ya, waktu itu antara 50.000 sampai 100.000. Itu teman saya yang sudah menekuni sebelumnya ya. Ini cerita tentang dulu ya, lele ya. Nah, dari memijahkan ini ya, benih saya diambil, itu saya dikasih uang 5 juta. Ya, jadi dari satu pasang ini menghasilkan ya waktu itu 2 bulan. Nah, jadi ini contoh saja, memang di awal saya mengalami siklus untuk pemijahan sebelum gabus adalah menggunakan ikan lele. Nah, motivasi saya waktu itu adalah simpel saja. Dari berbagai macam usaha yang pernah saya tekuni, saya berpikirnya gampang saja. Sekarang ada nggak usaha 100.000 itu bisa mendapatkan 5 juta? Ya, paling lama 2 bulan ke depan. Coba sekarang. 100.000 sekarang ini mau diputar jadi usaha apa yang bisa menghasilkan 5 juta? Ya. Coba mungkin ada pakar-pakar bisnis di sini yang bisa melihat tayangan ini. Nah. Ya, saya dulu buka usaha bengkel, jual beli motor, konter HP. Nggak ada yang bisa. Waktu itu saya alami. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, itu pun persaingan sangat ketat sekali. Makanya saya berpikir saja simpel dalam pemikiran saya. Kalau aku modal 100.000 dapat 5 juta, ya kalau saya modal 100 pasang, ya coba 100 pasang, kita ini bicara potensi ya, potensi penghasilan. Jadi memungkinkan sekali, sangat besar sekali potensinya, dan itu sangat real sekali. Nah, ini 100 pasang. Coba 100 pasang. Ini satu pasang 5 juta. Kalau 100 pasang, nah, kan? Nah, ya kan? Jadi logikanya begitu saja saya berpikirnya. Kalaupun toh hidup 50%, nah ini aja sudah perhitungannya 50% dari 50.000 ekor, dimana waktu itu dijual satunya 100 rupiah ini. Ya, jadi ini 50.000 sampai ini hanya 100 rupiah, cuma 100 rupiah waktu itu per ekornya. Dan saya berpikirnya simpel saja, kalau saya mijahkan satu pasang dapat 5 juta, nah 100 pasang 500 juta. Ya, saya pikirnya simpel saja, nggak terlalu pusing saya berpikir waktu itu. Jadi ada potensi penghasilan.
Ya, dan saya comparekan dengan usaha saya mau mendapatkan misalnya penghasilan 500 juta dalam waktu 2 bulan ke depan, dari bengkel saya itu, saya harus kerja seperti apa coba. Kemudian saya buka dari konter handphone saya itu, saya bisa menghasilkan 500 juta, gimana cara saya jualan konter handphone? Kalau nggak buka cabang, butuh berapa ratus juta modal yang saya harus keluarkan. Kemudian saya jual beli motor, berapa ratus unit yang harus saya jual tiap 2 bulan sekali untuk mendapatkan 500 juta. Jadi saya berpikirnya simpel saja, kenapa ada potensi seperti ini, kok nggak saya ambil, kan gitu. Ya, tinggal sekarang apa? Ah, gampang Pak ngitungnya. Iya memang gampang, tapi apa? Yang mendukung ini adalah kita memang harus konsisten. Di dunia perikanan itu potensi penghasilannya sangat besar, tetapi kita juga harus konsisten. Konsistennya apa? Kalau kita itu menjalani bisnis di ikan gabus, ya bagaimanapun caranya kita harus belajar tentang ikan gabus. Kemudian di situ kita harus meningkatkan ya pengetahuan kita dari trial uji coba jam terbang kita itu sangat penting sekali. Konsisten dalam sebuah usaha. Kalau sudah menekuni ikan gabus, gimana caranya tekuni terus. Ya, ada kendala dicari solusinya, ada permasalahan dicarikan penyelesaiannya. Jangan baru ternak ikan gabus tebar 100 ekor, 2000 ekor, mati, berhenti. Ya. Kapan mau kita bisa berhasil di situ? Kendala itu pasti ada, tapi bisa dicarikan sebuah solusi. Nah, yang banyak adalah, ya ini potensi sebesar ini yang kebanyakan orang main di ikan itu kan tidak konsisten. Baru piara gabus, 2 bulan, sudah ada yang resiko mati, besok sudah ganti lele. Ya, ganti lele 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Harganya murah, ganti nila. Besok belum selesai nila sudah ganti gurami. Bagaimana mau mendapatkan penghasilannya? Orang melihat kita pun tidak akan respect. Orang itu nggak punya pendirian. Dan kebanyakan seperti itu orang usaha di perikanan. Padahal potensinya luar biasa Pak perikanan itu. Ya hewan yang kalau bertelur, beranak anaknya paling banyak itu cuma ikan. Dikompar dengan usaha peternakan lain pun masih lumayan ikan. Ya. Nah, konsisten itu penting. Walaupun harganya 100 rupiah, tapi di situ konsisten itu akan sedikit kali banyak, maka hasilnya juga akan luar biasa. Oke ya Pak, itu sedikit penjelasan saya tentang 435.